saya Tarisa Floran Febianto, saya dari kelas 11 IPA 5. Saya akan memberikan salah satu contoh pahlawan nasional yang berjuang dari penjajahan Belanda, melawan penjajahan Belanda sebelum tahun 1900. Jadi, pahlawan yang saya pilih itu I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik kok dipanggil pahlawan? Emang dia ngapain aja selama perjuangannya melawan penjajahan Belanda? Jadi awalnya tuh gini, di Bali itu ada yang namanya hak hukum tawan. Nah, pemerintahan Belanda tuh nggak senang sama hak hukum tawan itu. Jadi pemerintahan Belanda tuh nyuruh supaya Bali tuh nggak ada hak hukum tawan lagi gitu. Nah, kenapa Belanda nggak seneng? Emang arti hak hukum tawan itu apa? Hak hukum tawan itu artinya kalau misalnya ada kapal dari pemerintahan mana aja gitu datang bersandar atau terdampar gitu di daerahnya Bali, itu kapal mereka tuh bakal jadi punyanya kerajaan Bali gitu. Nah, makanya Belanda nggak senang, pemerintahan Belanda tuh nggak senang sama peraturan itu. Dan Belanda juga nyuruh supaya Bali tuh mengakui kedaulatannya Belanda. Nah, waktu itu tuh kapal dagangnya Belanda ada yang terdampar di Bali, lebih tepatnya itu di daerah Buleleng. Nah, mereka terdampar di Buleleng, terus kaget dong, ada hak hukum tawan gitu kan. Namanya aja kapal dagang, pasti isinya banyak barang-barang yang lumayan dijual karena namanya aja kapal dagang. Nah, jadi si Belanda ini tuh dia nuntut nih, tarik gak itu hak hukum tawan, terus sama ngakuin kedaulatan negara gua gitu, istilah kasarnya gitu. Nah, di situ kerajaan Buleleng tuh gak terima, mereka tetap tegar sama pendiriannya yang gak mau narik hak hukum tawan, gak mau juga ngakuin kedaulatannya Belanda. Ya masa kalau mereka narik hak hukum tawan ya pasti mereka gak untung dong, kerajaan Bali gak untung mereka kerajaan Bali, karena kan pasti kerajaan di Bali tuh mau rakyatnya tuh makmur gitu, kerajaannya makmur. Tapi kalau hak hukum tawan diambil ya gimana mau makmur gitu kan. Bali kan mau untung juga kan, siapa sih yang nggak mau untung gitu kan. Nah, karena ada nih iconic sentence yang benar-benar saya suka banget. Itu tuh I Gusti Ketut Jelantik tuh ngomong gini ke Belanda pas lagi berunding kan nih, masih berunding, suruh nyabut hak hukum tawan, suruh ngakuin kedaulatan. Nah, I Gusti Ketut Jelantik nih ngomong, mana ada nguasain negara orang lain hanya dengan sehelai kertas saja, tetapi seharusnya itu diselesaikan di atas ujung keris. Selama saya masih hidup, saya tidak akan pernah mengakui kedaulatannya Belanda. Itu benar-benar kelihatan banget kalau misalnya I Gusti Ketut Jelantik tuh benar-benar tegar sama pendiriannya, masih tetap ngelindungin kerajaan Buleleng dari jajahan Belanda. Belanda nggak seneng. Pada tahun 1845 Belanda bikin rencana nih, mau nyerang kerajaan Buleleng. Beneran aja tuh terjadilah perang pada tahun 1846 tanggal 26 atau 27 Juni itu terjadi tuh perang di kerajaan Buleleng, di daerah Buleleng. Peperangan berakhir pada tanggal 29 Juni 1846. Itu tuh dimenangkan oleh Belanda. Jadi I Gusti Ketut Jelantik sama pasukannya tuh harus retreat, mereka harus mundur karena mereka kalah. Mereka mundur, mereka menyusun rencana lagi di daerah desa
Jagaraga. Mereka menyusun lagi rencananya di desa Jagaraga. Belanda tuh greedy, Belanda tuh nggak seneng gitu, masih belum puas, mereka greedy banget, mereka nggak puas, cuman dapat istananya Buleleng, nggak puas mereka. Jadi mereka nyusun rencana, nyusun strategi buat nyerang desa Jagaraga. Terjadilah akhirnya perang Jagaraga pertama pada tahun 1848. Itu tuh dari tanggal 6 sampai 8 Juni itu tuh terjadi di desa Jagaraga perangnya. Ya udah deh. Tapi kali ini Belanda yang kalah. Jadi Belanda harus retreat, mereka mundur dan mereka nyusun rencana lagi nih. Jadi mereka mau rencanain perang yang ketiga, perang Jagaraga 2. Nah, bener aja deh tuh. Perang Jagaraga 2 terjadi pada tahun 1849. Nah, pada tahun itu Belanda datang, nyerang Jagaraga lagi kan, nyerang di daerah desa Jagaraga lagi. Dan akhirnya Belanda menang lagi. Buleleng jatuh ke tangan Belanda. I Gusti Ketut Jelantik harus mundur. Untuk kedua kalinya mereka harus mundur. Mereka pergi ke daerah pegunungan Batur Sintamani. Mereka mundur ke sana, melarikan diri ke sana. Mereka bertahan hidup, menyusun rencana bagaimana caranya mereka menyerang Belanda lagi. Tapi pada akhirnya Belanda mengejar dan mengepung I Gusti Ketut Jelantik, dan sangat disayangkannya I Gusti Ketut Jelantik gugur pada saat itu. Kenapa I Gusti Ketut Jelantik dibilang pahlawan? Karena ketegarannya, kegigihannya dalam mempertahankan daerah Bali yang termasuk termasuk dalam negara Indonesia. Jadi dia tuh sama aja kayak mempertahankan Indonesia supaya nggak dijajah sama Belanda. Cuman bedanya itu dia bahasnya hanya di satu tempat, hanya di Bali doang, hanya di Bali. Jadi I Gusti Ketut Jelantik ini mempertahankan Bali supaya tidak dijajah sama Belanda yang namun pada akhirnya I Gusti Ketut Jelantik harus gugur. Dan pada tahun 1993 I Gusti Ketut Jelantik itu dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Official pahlawan nasional gitu. Jadi I Gusti Ketut Jelantik ini termasuk pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajahan Belanda sebelum tahun 1900 gitu. Saya rasa cukup dari saya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah tanggal, salah penjelasan kurang rinci atau bagaimana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye bye.